Desia ini sepertinya ada kendala juga. Akhirnya saya mengeluarkan jurus pamungkas. Saya pasang. Dan baik ya, untuk listriknya sudah saya tancap. Colokannya sudah saya tancap ke listrik. Kita akan ukur tegangannya ya, tegangan dari listriknya. Ini terbaca 234. Ini setelah melewati sekring. Nah, ini masuk ya tegangannya. Sekarang kita akan ukur di bagian elko yang gembung tadi ya, yang sudah kita ganti. Kita paskan selektornya dulu di DC. Kita cek, hati-hati di sini karena di sini adalah tegangan tinggi ya. Terbaca 303. Kita balik ya. Terbaca 303. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur di bagian elko yang CT-nya ya. Ada 2 elko di sebelah sini. Untuk tegangan CT-nya kita akan ukur satu-satu. Nah, ini ternyata di bagian apa namanya ini? Di bagian elko CT tidak ada tegangan. Di bagian elko CT tidak ada tegangan, berarti di bagian MOSFET sini ada yang bermasalah ya. Untuk memastikannya kita ini lagi ya, kita turunkan di 200 coba. Nah, ini tidak ada tegangannya sama sekali ya. Baik ya, saya cabut dulu untuk listriknya supaya aman. Berarti untuk kasus kita kali ini menemui masalah di bagian sini ya. Di bagian sini ada yang bermasalah. Kita akan mengukur untuk apa namanya itu, resistor-resistornya. Ini resistornya SMD semua. Kita akan ukur dulu apakah ada yang terputus seperti itu. Dan setelah sekian lama saya cari utak-utak penyakitnya di mana, saya menemukan ini. Resistor yang bodinya ini sudah terbakar ya. Nah, ini sudah terbakar, kemudian saya ukur juga sudah putus karena barangnya tidak ada. Kemudian saya curiga juga ada kerusakan di komponen lain seperti di IC-nya ini. Di IC yang ini ya, Desia ini sepertinya ada kendala juga. Akhirnya saya mengeluarkan jurus pamungkas. Saya pasang gacun. Nah, ini gacunnya sudah saya tempel di heatsingnya power ya. Nah, untuk pemasangannya akan saya jelaskan sedikit ya. Di sini sebenarnya ada 3 kabel. Sebenarnya ada 3 kabel warna biru, hitam, sama merah ya. Akan tetapi yang biru ini saya potong, saya gunakan hanya 2 kabel saja. Yang kabel hitam menuju ke negatif elko 400 volt ya. Ke negatifnya. Ini sudah saya solder di bagian negatifnya. Nah, ini. Kemudian yang merah ini menuju kaki tengah MOSFET. Ini sudah saya solder
di kaki tengah ya. Kalau di belakangnya yang ini. Yang ini. Nah, ini. Sudah saya solder di kaki tengah. Cuma seperti itu saja ya, teman-teman ya, sangat mudah. Nah, sebelum kita tancap ke listrik, kita wajib mengecilkan ini ya, apa namanya, trim potnya. Kita putar ke kiri sampai mentok. Nah, ini kita putar ke kiri sampai mentok. Karena apa? Karena semakin besar atau semakin kita putar ke kanan, ini tegangannya akan besar juga. Bisa-bisa melebihi elko yang ada di mesin ini ya, yang ada di power supply ini. Di sini kan terbaca 25. Kalau tegangan yang keluarnya 30 volt atau di atas 25, dipastikan elko ini nanti akan meledak ya, mengeluarkan asap seperti itu. Nah, maka dari itu untuk mengantisipasinya, kita kecilkan ini ke kiri saja. Kita putar ke kiri. Selanjutnya nanti kita akan nyalakan, kita akan tancap ke listrik dan kita ukur tegangan yang di sini ya. Baik ya, langsung saja saya tancap untuk listriknya. Ini listrik sudah tak tancap. Nah, nanti teman-teman bisa diperhatikan di ini ya. Di multimeter saya ini. Tegangannya berapa? Terbaca untuk yang bagian negatif ini 11,6. Kemudian yang bagian positif 11,7 ya. Beda di koma tidak masalah, yang penting tidak terlalu jauh. Nah, kita akan mencoba menaikkan dengan memutar trim pot ya. Sambil ini kita tempel. Nah, ini kan 11,8. Kita akan putar ke kanan ya, perhatikan di trim pot. Kita putar ke kanan, nanti tegangan akan naik. Nah, ini sampai di 15. Untuk amannya kita akan turunkan saja di angka 13 ya, 13,5 lah. Oke, yang ini bagian negatifnya 13,5, 13,4,5 ya. Untuk bagian positifnya 13,5,6,7. Oke. Baik ya. Untuk gacun sudah terpasang, selanjutnya kita akan merakitnya lagi di box speakernya. Untuk power supply sudah saya pasang lagi di speakernya. Selanjutnya kita akan coba. Ini belum saya baut ya, baru saya pasangkan saja. Oke, kira-kira seperti ini. Ini bagian depan speakernya. Saya nyalakan, mana tombolnya ya? Oke, ini. Nah, dan berhasil ya. Untuk mengetesnya akan saya konekkan Bluetooth. Apakah sudah bisa connect atau belum, atau keluar suaranya atau tidak. Ini speaker kecil-kecilnya sekalian saya pasang ya.
Oke ya, sudah berhasil bunyi. Semoga tutorial ini bermanfaat cara memperbaiki speaker merek Asatron ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.